Tiba-tiba Bobi Nasution di tengah apa? Ya, di tengah pejabat kesayangan Bobi Nasution saat ini terkena OTT oleh KPK. Nah, pada saat lalu juga rame. Wah, konon katanya dari pemberitaan pastinya Bobi Nasution terlibat terkait pejabat kesayangannya ini ter-OTT oleh KPK dan lain sebagainya. Nah, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba Bobi Nasution itu menginap di rumah pengasingan Bung Karno. Bobi Nasution kirim pesan sejarah untuk anak muda. Wah, ini kan sangat berbanding terbalik ya. Kalau misalkan Bobi Nasution mengidolakan Bung Karno, terus siapa namanya? Gibran pada saat lalu berziarah ke Bung Karno, seharusnya mempunyai nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari Bung Karno. Ya seperti halnya apa? Terkait putusan MK misalkan. Bahkan saat ini demokrasi itu terkesan diacak-acak lah. Demokrasi di Indonesia. Kalau Bung Karno kan ya Anda tahu sendiri lah, rekam jejaknya sudah jelas lah menjadi pemimpin Indonesia selama beberapa tahun. Itu bahkan juga sudah membawa Indonesia dikenal oleh negara-negara di dunia. Dan menurut saya apa yang dilakukan Bung Karno sangat keren sekali pada saat lalu. Sangat berbeda sekali kalau kita lihat saat ini ya. Justru Gibran dan Bobi Nasution menurut saya itu sangat-sangat tidak mencerminkan pesan dari Bung Karno. Ya memang sih Gibran dan Bobi Nasution itu ya bisa dikatakan politisi termuda di Indonesia yang sukses lah setidaknya di usia yang baru menginjak 30-an tetapi sudah menjadi gubernur Sumatera Utara dan bahkan juga menjadi wakil presiden. Menurut saya itu sangat keren sekali. Tetapi kan kita lihat ya kronologisnya mulai dari putusan MK dan di situ juga ada bapaknya masih menjadi presiden. Nah, kemungkinan itu satu-satunya loh di dunia ketika anaknya berkonsentrasi pada pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, tetapi bapaknya masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut saya ini satu-satunya kemungkinan di dunia kemungkinan ya pemilihan presiden yang sangat wow sekali. Nah, ini juga ada kabar menurut saya sangat mengejutkan sekali. Di tengah Bobi Nasution, kerabatnya, konon katanya pejabat kesayangan terkena OTT KPK, tiba-tiba Bobi Nasution menginap di rumah pengasingan Bung Karno. Kalau kita lihat pada saat lalu, menurut saya sangat masuk akal sekali. Karena PDIP lah yang menurut saya menjaga Pak Jokowi hingga 2 periode menjadi presiden. Itu berkat apa? Berkat kader-kader PDIP solid. Berkat kader-kader PDIP itu yang selalu pasang. Gibran ini yang berziarah ke makam Bung Karno dan menurut PDIP dinilai bahwa atau pandangan PDIP ini terhadap dia karena dia udah pindah dari PDIP ini dan PDIP ini menilai bahwa tindakannya itu berupa yaitu tentang caranya mendekati Megawati karena mungkin menurut PDIP karena dia mau ditugaskan atau pemakzulannya ini ya teman-teman. PDIP respon Gibran ziarahi makam Bung Karno di Blitar. Politikus PDIP Guntur Romli angkat suara usai Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming menziarahi makam Presiden pertama RI Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Gunrom, sapaan akrabnya, mengaku tak mau mempolitisir ziarah Gibran ke makam Bapak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu. Menurut dia, Bung Karno adalah bapak bangsa dan tidak hanya milik PDIP. Bung Karno milik bangsa ini tidak hanya milik PDI Perjuangan. Siapapun bisa berziarah dan ke makam Bung Karno tentu saja harus menjaga tata krama penziarahan. Jangan dipolitisir, kata Gunrom saat dihubungi. Ya teman-teman, ini juga jadi polemik ya teman-teman karena kenapa PDIP memandangin bahwa tindakan Wapres ini ke makam Bung Karno sedangkan dia udah pindah dari PDIP dan PDIP juga ini menganggap bahwa termasuk salah satu caranya untuk mendekati daripada Megawati dan kalau menurut kita teman-teman, kalau kita bahas mungkin bukan itu tujuannya karena kalau menurut kita atau kita bahas-bahas juga itu karena memang dia juga mau berziarah atau karena memang dia juga atau Bung Karno ini udah lebih atau udah biasa dia berziarah di situ teman-teman. Cuman karena di polemik dan di waktu yang tidak tepat ini apalagi di politis kayak gini karena di pemanggilan ini
PDIP ini mencurigai bahwa itu termasuk dari caranya untuk mendekati daripada PDIP lagi ya teman-teman. Dia menuturkan siapapun bisa berziarah ke makam Bung Karno, baik dari level wapres hingga pedagang asongan. Sebagai tokoh bangsa dan proklamator RI, Gunrom menyebut wajar bila makam Bung Karno diziarahi. Banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan hingga tokoh perdamaian dunia. Menurut dia, Gibran hanya salah satu dari ribuan orang yang berkunjung ke makam Bung Karno setiap harinya. Ya, teman-teman, ini juga pendapat dari Gunrom ini yang mengambil sisi positifnya, yang mengatakan bahwa dari 1.000 orang pun itulah hanya di bagian pertengahan itu atau dari 1.000 orang itu ada wapres ini teman-teman. Dan itu juga kita ajukan sampel bahwa seorang Gumrom bisa mengambil sisi positifnya. Kalaupun Gibran ziarah itu salah seorang dari ribuan yang menziarahi makam Bung Karno tiap harinya, kata dia. Gibran dalam kunjungan turut temani Gubernur Khofifah, ada juga Pemdam, 5, Brawijaya Kapolda Jatim, Wali Kota, dan Bupati Blitar. Sebelum berziarah ke makam Bung Karno, dia sempat bersilaturahmi ke Majelis Taklim Sabilu Taubah yang diasuh oleh Muhammad Iqdam atau Gus Iqdam di Blitar pada Selasa 17 Juni malam. Pada kunjungan itu dia mengungkapkan bahwa pendakwaan muda tersebut merupakan kawan lama dan gurunya. Ya, dia juga menyampaikan di salah satu dia bersilaturahmi yaitu bahwa itu juga merupakan kawan lamanya dan juga gurunya teman-teman. Gus Idam ini teman lama guru dan ini di luar biasa sekali akhirnya bisa bertemu dan dijamu makan malam di pondoknya Gus Idam. Malam ini terima kasih Gus, ucap Gibran ya. Seorang wapres juga mengucapkan terima kasih karena dia senang dengan pelayanan itu teman-teman. Sebagaimana keterangan yang diterima. Ya teman-teman, begitulah dulu video kita kali ini, berita terhangat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa suka dan jangan lupa dukung terus supaya